Pernahkah Anda mengalami ini? Anda menghabiskan sepanjang musim gugur dengan susah payah menutupi tanaman anggur kesayangan Anda. Anda membungkusnya dengan hati-hati, berharap akan ada panen besar tahun depan. Namun saat musim semi tiba, Anda membuka penutupnya dan menemukan pemandangan yang menyedihkan. Cabang-cabang yang menghitam, tunas yang berjamur, dan tanaman yang tak bernyawa. Apa yang salah? Anda pikir Anda sudah melakukan segalanya dengan benar. Hari ini, saya akan mengungkapkan satu kesalahan utama, kesalahan fatal yang dilakukan hampir semua orang, yang mengubah tempat berlindung yang seharusnya aman menjadi ruang penyiksaan bagi tanaman anggur Anda. Tonton terus, karena apa yang akan Anda pelajari hari ini akan menyelamatkan panen Anda di masa depan. Sebelum kita masuk ke kesalahan utamanya, mari kita pahami dulu mengapa kita perlu melindungi anggur di musim dingin. Anggur, terutama varietas Eropa, bisa sangat rentan terhadap suhu beku yang ekstrim. Embun beku yang parah dapat merusak kayu tanaman, membunuh tunas buah yang terbentuk untuk musim berikutnya, dan bahkan membunuh seluruh tanaman hingga ke akarnya. Tujuan dari perlindungan musim dingin bukanlah untuk menjaga tanaman tetap hangat, seperti di dalam rumah. Itu adalah kesalahpahaman yang umum. Tujuan sebenarnya adalah untuk melindunginya dari dua hal. Pertama, fluktuasi suhu yang ekstrim, di mana pencairan di siang hari diikuti oleh pembekuan cepat di malam hari, dan kedua, angin musim dingin yang kering yang dapat membuat tanaman dehidrasi. Jadi, kita tidak sedang menciptakan surga tropis di bawah penutup, melainkan sebuah lingkungan mikro yang stabil yang memungkinkan tanaman anggur untuk tidur nyenyak selama musim dingin tanpa stres. Mari kita bayangkan skenario yang ideal. Anda melihat tanaman anggur Anda, dan di benak Anda sudah terbayang tandan-tandan buah yang besar dan berair menggantung di musim panas mendatang. Anda bisa merasakan manisnya buah anggur hasil panen sendiri, membuat jus, atau bahkan wine rumahan. Impian inilah yang memotivasi setiap pekebun. Ini adalah hadiah atas semua kerja keras, penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan sepanjang tahun. Visi panen yang melimpah adalah bahan bakar kita. Namun, antara impian ini dan kenyataan, ada satu rintangan besar yang harus dilewati oleh tanaman kita, yaitu musim dingin yang panjang dan keras. Kesuksesan melewati rintangan ini 100% bergantung pada tindakan yang kita ambil di musim gugur. Setiap keputusan, setiap lapisan pelindung, akan menentukan apakah impian panen melimpah itu akan menjadi kenyataan atau hanya tinggal angan-angan yang mengecewakan di musim semi berikutnya. Jadi, saat udara mulai dingin dan daun-daun pertama berguguran, naluri pekebun kita mengambil alih. Kita tahu waktunya telah tiba untuk melakukan ritual tahunan, persiapan musim dingin. Kita memangkas tanaman anggur dengan hati-hati, membuang cabang yang lemah dan menyisakan yang paling kuat untuk berbuah tahun depan. Kita melepaskan cabang-cabang dari teralisnya dan dengan lembut menurunkannya ke tanah. Ada perasaan campur aduk saat melakukannya. Sedikit kesedihan karena musim tanam telah berakhir, tetapi juga harapan besar untuk masa depan. Kita mengumpulkan semua bahan yang kita anggap perlu, sekop, kain, daun kering, atau mungkin bahan modern seperti agrofiber. Kita bekerja keras, seringkali dalam cuaca dingin, dengan satu tujuan mulia dalam pikiran, untuk melindungi investasi berharga kita dari amukan musim dingin. Kita merasa seperti orang tua yang menyelimuti anaknya agar tetap hangat dan aman di malam hari. Dalam upaya kita untuk memberikan perlindungan terbaik, kita seringkali menggunakan berbagai macam bahan. Metode klasik adalah menimbun tanaman dengan tanah. Beberapa orang lebih suka menggunakan bahan organik seperti tumpukan daun kering, jerami, atau serutan kayu, berpikir bahwa ini adalah cara yang alami. Di era modern, banyak yang beralih ke bahan penutup non-anyaman, seperti spunbond atau agrofiber, yang seringkali dilapis beberapa kali untuk menambah ketebalan. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, menggunakan terpal plastik atau lembaran polikarbonat untuk membuat semacam terowongan kecil di atas tanaman. Di permukaan, semua metode ini tampak logis. Logikanya sederhana, semakin tebal selimutnya, semakin hangat dan aman tanaman anggur kita. Kita membangun benteng ini lapis demi lapis, merasa yakin bahwa tidak ada embun beku yang bisa menembus pertahanan yang telah kita bangun dengan susah payah. Kita merasa puas dengan pekerjaan kita, lalu tibalah momen yang ditunggu-tunggu. Setelah berbulan-bulan penantian, salju akhirnya mencair, matahari mulai terasa hangat, dan burung-burung kembali bernyanyi. Ini adalah hari pembukaan. Dengan semangat dan optimisme, Anda pergi ke kebun Anda.
Anda mulai membongkar perlindungan musim dingin lapis demi lapis. Anda menyingkirkan tanah, menyapu daun-daun, atau menggulung kain agrofiber. Setiap lapisan yang terbuka meningkatkan antisipasi Anda. Anda tidak sabar untuk melihat tunas-tunas hijau yang sehat, siap untuk meledak menjadi kehidupan baru. Anda membayangkan cabang-cabang yang fleksibel dan hidup, siap untuk diikat kembali ke teralis. Ini adalah momen kebenaran, saat di mana semua kerja keras Anda di musim gugur akan terbayar. Jantung Anda berdebar sedikit lebih kencang saat Anda membuka lapisan terakhir, siap untuk disambut oleh tanaman yang berterima kasih dan siap untuk tumbuh. Namun, apa yang Anda lihat bukanlah seperti yang Anda harapkan. Alih-alih cabang-cabang berwarna coklat sehat, Anda disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Cabang-cabang itu terlihat basah, gelap, dan di beberapa tempat bahkan benar-benar hitam. Saat Anda menyentuhnya, kulitnya terasa lembek dan mudah terkelupas, memperlihatkan kayu yang mati di bawahnya. Anda melihat bercak-bercak jamur putih atau abu-abu yang menyeramkan menutupi tunas-tunas yang berharga. Tunas-tunas yang seharusnya menjadi cikal bakal panen Anda, kini menjadi gumpalan lembek yang tak bernyawa. Udara di sekitar perlindungan berbau apek dan busuk, seperti ruang bawah tanah yang lembab. Optimisme Anda langsung hancur, digantikan oleh rasa kecewa dan kebingungan yang mendalam. Tanaman anggur Anda tidak selamat. Sebaliknya, ia terlihat seperti telah direbus perlahan-lahan selama musim dingin. Pemandangan ini benar-benar menghancurkan hati setiap pekebun. Pertanyaan pertama yang muncul di benak Anda adalah, mengapa? Anda mulai menelusuri kembali semua langkah yang telah Anda ambil. Saya sudah memangkasnya dengan benar. Saya sudah menurunkannya ke tanah. Saya memberinya selimut yang tebal dan berlapis-lapis untuk melindunginya dari dingin. Saya bahkan menambahkan lapisan ekstra saat ramalan cuaca menunjukkan suhu akan sangat dingin. Saya melakukan semua yang disarankan oleh buku-buku, forum online, dan tetangga pekebun yang berpengalaman. Jadi, apa yang salah? Apakah musim dinginnya terlalu keras? Apakah bahannya salah? Perasaan frustrasi mulai muncul. Rasanya sangat tidak adil. Semua waktu, tenaga, dan uang yang diinvestasikan terasa sia-sia. Kebingungan ini seringkali membuat pekebun menyerah atau mengulangi kesalahan yang sama tahun demi tahun, hanya karena mereka tidak tahu apa penyebab sebenarnya dari kegagalan ini. Mereka menyalahkan cuaca, varietas anggur, atau nasib buruk. Disinilah kita perlu mengubah cara berpikir kita. Musuh sebenarnya yang membunuh tanaman anggur Anda selama musim dingin seringkali bukanlah embun beku itu sendiri. Tentu suhu minus 30 derajat Celcius tanpa perlindungan pasti akan mematikan. Tetapi di bawah penutup yang Anda buat, suhu jarang sekali mencapai tingkat ekstrem seperti itu. Musuh yang sebenarnya jauh lebih licik dan tidak terlihat. Ia bekerja secara diam-diam di dalam benteng yang Anda bangun. Pelakunya adalah sesuatu yang Anda ciptakan sendiri tanpa disadari, dengan niat baik untuk melindungi. Ini adalah musuh yang tumbuh subur dalam kehangatan dan kelembaban. Ia tidak membekukan tanaman Anda sampai mati, tetapi mencekiknya secara perlahan. Musuh ini adalah kombinasi mematikan dari kelembaban yang terperangkap dan kurangnya udara segar. Sebelum kita menyalahkan embun beku, kita harus melihat kondisi di dalam tempat perlindungan itu sendiri. Sekarang, mari kita hancurkan mitos terbesar dalam perlindungan musim dingin. Semakin tebal, semakin baik. Kita cenderung berpikir tentang melindungi tanaman seperti kita melindungi diri kita sendiri. Jika di luar dingin, kita memakai jaket yang lebih tebal. Logika ini masuk akal sampai titik tertentu, tetapi menjadi berbahaya jika diterapkan secara ekstrim pada tanaman. Menumpuk terlalu banyak lapisan, terutama yang tidak dapat bernapas, tidak selalu memberikan perlindungan yang lebih baik. Sebaliknya, itu bisa menciptakan masalah baru yang jauh lebih merusak daripada embun beku itu sendiri. Perlindungan yang berlebihan mencegah tanah di bawahnya membeku secara alami, yang dapat menyebabkan tanaman bangun terlalu dini selama periode pencairan singkat di pertengahan musim dingin. Ketika embun beku yang parah kembali, tanaman yang sudah aktif ini menjadi sangat rentan. Jadi, tujuan kita bukanlah isolasi total, melainkan moderasi suhu. Inilah inti masalahnya, perangkap kondensasi. Bayangkan apa yang terjadi di dalam penutup kedap udara Anda pada hari musim dingin yang cerah. Matahari, meskipun rendah di langit, masih memiliki kekuatan. Sinarnya menembus penutup Anda dan menghangatkan sedikit ruang di dalamnya, menciptakan efek rumah kaca mini. Kehangatan ini menyebabkan kelembaban menguap dari tanah dan dari cabang tanaman itu sendiri. Uap air ini naik dan kemudian mengenai permukaan bagian dalam penutup yang dingin.
Apa yang terjadi selanjutnya? Kondensasi. Uap air berubah kembali menjadi tetesan air yang kemudian menetes kembali ke tanaman dan tanah di sekitarnya. Proses ini berulang setiap hari. Siang hari menguap, malam hari mengembun. Akibatnya, Anda menciptakan lingkungan yang 100% lembab secara konstan, sebuah surga bagi jamur dan bakteri patogen. Untuk lebih memahami, mari kita lihat ilmu di baliknya. Efek rumah kaca mini yang kita ciptakan di bawah penutup sangat berbahaya. Selama periode pencairan di musim dingin, yang bisa berlangsung beberapa hari atau bahkan minggu, suhu di dalam penutup bisa naik secara signifikan di atas titik beku. Tanaman anggur merasakan kehangatan dan kelembaban ini mulai keluar dari dormansinya. Proses biologisnya mulai aktif kembali, tunas-tunasnya mulai membengkak. Namun, ini adalah alarm palsu. Musim dingin belum berakhir. Ketika periode pencairan berakhir dan suhu anjlok kembali, tanaman yang sudah terbangun ini menjadi sangat rentan. Tunas yang membengkak dan jaringan yang aktif tidak memiliki ketahanan beku yang sama seperti saat dalam kondisi dorman penuh. Akibatnya, mereka rusak parah atau mati. Anda secara tidak sengaja telah mengelabui tanaman Anda untuk berpikir bahwa musim semi telah tiba di tengah musim dingin. Jadi, inilah pengungkapan besarnya. Kesalahan fatal nomor 1 yang membunuh lebih banyak tanaman anggur daripada embun beku itu sendiri adalah menciptakan penutup yang tertutup rapat dan kedap udara. Ya, Anda tidak salah dengar. Keinginan kita untuk menyegel setiap celah dan retakan untuk mencegah udara dingin masuk justru menjadi penyebab kehancuran. Kita begitu fokus untuk mengisolasi dari dingin, sehingga kita lupa bahwa tanaman adalah organisme hidup yang perlu bernapas. Dengan menciptakan lingkungan yang tertutup rapat, kita menghentikan semua sirkulasi udara. Kita menjebak kelembaban di dalam dan menciptakan kondisi yang sempurna untuk pembusukan. Tanaman anggur, Anda tidak mati kedinginan. Ia mati lemas dan membusuk dalam lingkungan yang lembab dan stagnan yang Anda ciptakan untuknya. Ini adalah pembunuhan karena kebaikan hati. Fenomena ini memiliki istilah teknisnya sendiri, yang dalam bahasa Rusia disebut vyprievanie, atau dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan sebagai dumping off atau stewing. Ini secara harfiah berarti tanaman merebus dirinya sendiri. Ini terjadi ketika suhu di bawah penutup berada sedikit di atas titik beku, sekitar 0 hingga plus 5 derajat Celcius, dan dikombinasikan dengan kelembaban yang sangat tinggi dan kurangnya oksigen. Dalam kondisi ini, jamur patogen seperti jamur salju, snow mold, dan berbagai jenis jamur busuk lainnya berkembang biak dengan sangat cepat. Mereka menyerang jaringan tanaman yang melemah, menyebabkan kulit kayu menjadi hitam, tunas membusuk, dan sistem akar rusak. Tanaman tidak memiliki pertahanan terhadap serangan gencar ini karena proses metabolismenya melambat selama dormansi. Ini adalah kematian yang lambat dan menyakitkan, terjadi tepat di bawah hidung kita, tersembunyi di balik selimut pelindung. Untuk memberikan analogi yang lebih jelas, bayangkan ini, Anda merasa kedinginan di malam hari. Apa yang akan Anda lakukan? Anda akan memakai selimut tebal yang nyaman. Tapi bagaimana jika seseorang memberi Anda kantong plastik besar sebagai selimut? Tentu kantong plastik itu akan menjebak panas tubuh Anda, dan Anda tidak akan merasa kedinginan. Tetapi apa yang akan terjadi setelah beberapa saat? Anda akan mulai berkeringat. Kelembaban akan terperangkap di dalam. Anda akan merasa basah, tidak nyaman, dan yang paling penting, Anda tidak akan bisa bernapas dengan baik. Jika dibiarkan cukup lama, itu bisa berbahaya. Inilah yang Anda lakukan pada tanaman anggur Anda ketika Anda membungkusnya dengan bahan kedap udara tanpa ventilasi. Anda mungkin melindunginya dari embun beku, tetapi Anda mencekiknya dengan kelembaban dan kurangnya udara segar. Tanaman, sama seperti kita, membutuhkan pertukaran udara untuk bertahan hidup. Jadi, bagaimana kita memperbaiki ini? Solusi pertama adalah konsep yang paling penting, menciptakan celah udara. Apapun bahan penutup yang Anda gunakan, baik itu tanah, daun, atau kain, bahan tersebut tidak boleh bersentuhan langsung dengan cabang tanaman anggur. Harus ada ruang, celah udara, antara tanaman dan selimutnya. Mengapa ini sangat penting? Celah udara ini berfungsi sebagai penyangga. Ia mengurangi fluktuasi suhu yang tajam dan mencegah kelembaban dari bahan penutup, seperti tanah basah atau daun yang membusuk. Bersentuhan langsung dengan kulit kayu tanaman. Kontak langsung adalah resep bencana, karena kelembaban konstan pada kulit kayu adalah undangan terbuka bagi jamur untuk memulai pesta poranya. Celah udara memungkinkan tanaman untuk tetap relatif kering, bahkan jika lingkungan di sekitarnya lembab. Bagaimana cara praktis untuk menciptakan celah udara ini?
Sangat mudah. Sebelum Anda menutupi tanaman anggur Anda perlu membangun semacam kerangka sederhana di atasnya. Anda bisa menggunakan busur yang terbuat dari kawat tebal, pipa plastik, atau bahkan cabang willow yang lentur. Menancapkannya ke tanah di atas barisan tanaman anggur Anda untuk membuat terowongan rendah. Pilihan lain adalah membangun kotak kayu panjang atau palung terbalik dan meletakkannya di atas tanaman. Anda bahkan bisa menggunakan peti sayuran plastik atau kayu yang diletakkan berjajar. Tujuannya adalah untuk membuat struktur yang akan menopang berat bahan penutup dan menjaga agar bahan tersebut tidak menekan tanaman. Dengan cara ini, bahan penutup Anda diletakkan di atas kerangka, bukan di atas tanaman itu sendiri, menciptakan zona penyangga udara yang sangat penting di sekeliling cabang. Membuat celah udara adalah langkah pertama yang hebat, tetapi itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah sepenuhnya. Kita masih memiliki potensi perangkap kelembaban di dalam terowongan kita. Disinilah solusi kedua yang krusial masuk, ventilasi. Ya, Anda harus dengan sengaja membuat lubang di benteng anti beku Anda. Ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi. Mengapa kita membiarkan udara dingin masuk setelah berusaha keras untuk mengisolasinya? Karena gerakan udara, bahkan dalam jumlah kecil, sangat penting untuk mengeluarkan kelebihan kelembaban dan mencegah udara menjadi stagnan. Ventilasi adalah katup pengaman yang mencegah penumpukan kondensasi yang mematikan. Ini memungkinkan tempat perlindungan Anda untuk bernapas, menciptakan iklim mikro yang jauh lebih sehat dan seimbang bagi tanaman anggur Anda untuk beristirahat dengan tenang. Di mana dan bagaimana seharusnya kita membuat ventilasi ini? Ini tidak rumit. Untuk penutup jenis terowongan, cara termudah adalah dengan membiarkan kedua ujung terowongan sedikit terbuka. Bukaan ini disebut produkhi dalam bahasa Rusia, yang secara harfiah berarti lubang angin. Anda tidak perlu membuat lubang besar. Celah kecil, mungkin seukuran kepalan tangan Anda, atau sedikit lebih besar, di setiap ujungnya sudah cukup untuk menciptakan aliran udara yang lembut. Anda bisa menopang ujung kain penutup dengan batu bata atau balok kayu untuk menjaga agar tetap terbuka. Udara akan masuk dari satu sisi, bersirkulasi perlahan di sepanjang terowongan, mengambil kelembaban, dan keluar di sisi lain. Ini memastikan bahwa meskipun di luar sangat dingin, udara di dalam tidak akan pernah menjadi 100% jenuh dengan uap air. Tentu saja manajemen ventilasi ini membutuhkan sedikit perhatian. Anda tidak bisa hanya membukanya di musim gugur dan melupakannya sampai musim semi. Aturan praktisnya adalah, saat suhu turun ke titik beku yang parah dan stabil, misalnya di bawah -10 atau -15 derajat Celcius, Anda bisa menutup lubang ventilasi ini untuk sementara waktu untuk memberikan perlindungan maksimal. Anda bisa menyumbatnya dengan jerami atau kain. Namun, kuncinya adalah mengingat untuk membukanya kembali segera setelah periode dingin ekstrem berakhir dan suhu kembali mendekati titik nol. Selama periode pencairan di pertengahan musim dingin, saat matahari bersinar dan salju mencair, sangat penting untuk membuka ventilasi sepenuhnya. Ini adalah saat-saat di mana risiko penumpukan kelembaban dan damping off berada pada puncaknya. Sedikit manajemen aktif ini akan membuat perbedaan besar. Pilihan bahan penutup juga memainkan peran besar dalam hal ini. Bahan yang ideal adalah bahan yang bernapas. Agrofiber atau spunbond berlapis-lapis adalah pilihan yang sangat baik karena mereka memberikan isolasi yang baik sambil tetap memungkinkan sedikit pertukaran udara dan uap air. Semakin tinggi kepadatan spunbond, misalnya 60 gram per meter persegi atau lebih, semakin baik. Jika Anda menggunakan bahan yang sama sekali tidak dapat bernapas seperti film plastik, maka keberadaan celah udara dan ventilasi yang dikelola dengan baik bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak. Menggunakan film plastik tanpa ventilasi hampir merupakan jaminan hukuman mati bagi tanaman anggur Anda. Jika Anda memilih metode tradisional dengan menimbun tanah, pastikan tanah yang Anda gunakan relatif kering dan tetap cobalah untuk tidak menimbunnya langsung di atas tanaman, melainkan di atas semacam kerangka. Jadi, mari kita simpulkan prinsip utamanya. Tujuan dari perlindungan musim dingin bukanlah untuk menciptakan kehangatan yang lembab, tetapi untuk memastikan kekeringan yang dingin. Tanaman anggur dalam keadaan dorman jauh lebih mampu menahan suhu beku jika batangnya kering. Kelembaban adalah musuh yang lebih besar daripada dingin itu sendiri. Tempat perlindungan Anda seharusnya berfungsi seperti jaket ski berkualitas tinggi. Ia melindungi Anda dari angin kencang dan hujan salju, yaitu angin musim dingin yang kering dan fluktuasi suhu. Tetapi ia juga bernapas untuk mengeluarkan keringat.
yaitu kelembaban berlebih. Dengan mengingat prinsip kekeringan yang dingin ini, Anda akan secara fundamental mengubah pendekatan Anda terhadap perlindungan musim dingin. Anda tidak akan lagi mencoba menyegel tanaman Anda dalam peti mati kedap udara, melainkan memberinya tempat berlindung yang aman dan berventilasi baik di mana ia bisa beristirahat dengan nyaman hingga musim semi. Jadi, inilah dia, momen pencerahan yang mengejutkan bagi banyak pekebun. Kesalahan fatal yang mengubah niat baik menjadi bencana bukanlah kurangnya perlindungan, tetapi cara perlindungan itu diterapkan. Bukan dingin yang membunuh anggur Anda, melainkan kelembaban yang terperangkap dalam ruang kedap udara yang Anda ciptakan. Ingatlah analogi kantong plastik. Dengan menyegel tanaman Anda secara harfiah mencekiknya dan merebusnya dalam kelembapannya sendiri. Solusinya sederhana namun sangat kuat. Selalu ciptakan celah udara antara tanaman dan penutup. Dan yang paling penting, sediakan ventilasi. Biarkan tempat perlindungan Anda bernapas. Prinsip utamanya adalah kekeringan yang dingin, bukan kehangatan yang lembab. Dengan menerapkan dua aturan sederhana ini, Anda akan secara drastis meningkatkan tingkat kelangsungan hidup tanaman anggur Anda dan memastikan bahwa impian panen melimpah di musim panas menjadi kenyataan. Terima kasih banyak telah menonton. Jika video ini membuka mata Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak tips berkebun yang akan menyelamatkan tanaman Anda. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa pengalaman Anda dalam melindungi anggur di musim dingin? Pernahkah Anda menghadapi masalah pembusukan ini? Bagikan cerita dan tips Anda di kolom komentar di bawah.